Mitra Pas FM, tiba saatnya kita ikuti bersama kajian Kitab Hadis Nailul Autor bersama Ustadz Haji Muhammad Jamhari. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang luar biasa Mitra Pas. Hingga di hari Jumat sore ini, hampir di penghujung bulan Juli, Mitra Pas berjumpa kembali dalam kajian Kitab Nailul Autor. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang benar-benar bisa menjalankan sunnah-sunnahnya dan ahlu syafa'ah di yaumul qiyamah kelak. Dan Mitra Pas, satu topik menarik di sore hari ini sudah kami siapkan untuk dibahas di keadaan yang baik ini, Mitra Pas, di sore hari yang juga masih cerah. Namun sebelumnya kita sapa dulu beliau Ustadz Haji Jamhari dari pengasuh acara kita di sore hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Opik. Iya, setelah kemarin kabarnya? Tidak berjumpa Ustaz ya. Alhamdulillah, jadi tetap sehat begitu Ustaz. Jadi ya walaupun perjalanan ke sana kemari ya, iya. Allah masih memberikan kekuatan begitu. Iya. Mudah-mudahan Ustaz Taufik pun juga begitu. Amin, amin. Keluarga tetap sehat-sehat saja iya. Begitu. Walaupun ini juga musimnya lagi musim seperti ini yang dingin, panas gitu. Iya, kalau siang panas sekali begitu. Betul. Ya. Dan Mitra Pas, mudah-mudahan di sore hari ini Anda juga bisa bergabung untuk melayangkan pertanyaan juga, atau bergabung sekedar untuk menyapa juga boleh Mitra Pas sore hari ini di SMS dan WhatsApp 085277999901. Juga telepon di 0295385877. Satu topik menarik Mitra Pas sore hari ini yang kita juga masih seputaran bab jual beli begitu Mitra Pas, dan yang sore hari ini akan kami bahas, yang akan kita bahas adalah larangan memisahkan dua saudara dalam jual beli dan jual beli dengan cara najasi. Nah ini monggo silakan Ustadz dengan judul yang cukup panjang sore hari ini. Monggo silakan. Iya, terima kasih Ustadz Opik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adzana liyada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, juga para adik-adik remaja dan para pelajar, barangkali senang untuk bergabung berbincang-bincang bersama tentang kitab Nailul Autor. Namun sebelumnya mari kita selalu bersyukur kepada Allah SWT atas curah nikmah, hidayah, inayah yang dicurahkan kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu walaupun kita tidak saling melihat, ya bisa melihat namun harus melalui gelombang yang lain begitu ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini membawa hikmah yang baik kepada kita bersama. Untuk itu perlu saya sampaikan juga, barangkali Bapak Ibu yang hari ini berpuasa, mulai kemarin puasa hari Kamis, kemudian ini tadi hari Jumat, itu kebetulan tanggal 9 ya, tanggal 9 Asyura atau tanggal 9 Muharram begitu, kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena hari ini hari Jumat, maka disayogyakan mulainya puasa hari kemarin, kebetulan hari Kamis begitu, sampai besok hari Sabtu itu puasa Asyura ya, tanggal 10 bulan Muharram, itu kita juga disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa begitu. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT. Selanjutnya mari kita sekalian bersolawat kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita pun juga termasuk sahabat Rasulullah yang mutakhir ini ya, yang nanti akan memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW, baik itu syafaat utma maupun syafaat
sughra begitu. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian, kalau pada pertemuan yang lalu saya menyampaikan tentang larangan menjual makanan yang ditakar 2 kali begitu. Artinya kemarin sudah saya jelaskan, yaitu menggunakan takaran 2. Kadang-kadang itu si pembeli bawa takaran sendiri, penjualnya bawa takaran sendiri, itu maksudnya begitu, sehingga berbeda. Sebab kadang-kadang dimanipulasi tentang kalau membeli dengan takaran yang lebih dalam misalnya ya, kalau menjual dengan takaran yang agak pendek begitu, sehingga mengurangi barang yang dijual itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, karena itu ada unsur kebohongan, ada unsur penipuan begitu. Jadi antara si penjual dengan pembeli itu tidak secara jujur begitu. Maka itu jangan diulangi ya, jangan diteruskan ya, baik itu yang memakai takaran maupun yang memakai timbangan. Kadang-kadang anak timbangan itu dilubangi biar bobotnya berkurang begitu ya, atau kadang-kadang itu ditambah, yang bagian itu wadahnya itu ditambah dengan apa begitu ya, itu sehingga nanti barang yang ditimbang itu tambah lebih berat daripada anak timbangannya. Mestinya beli 1 kilo, nah akhirnya kurang daripada 1 kilo. Itu merupakan yang diharamkan di dalam agama kita. Rasulullah sangat melarang, jadi sangat melaknat begitu. Nah, pada malam hari ini, pada sore hari ini saya akan menyampaikan yaitu tentang memisahkan antara 2 orang yang ada hubungan mahram terutama begitu. Jadi maksudnya begini, kenapa kok di dalam jual beli kok ada memisahkan 2 saudara ya? Sebab begini para bapak dan ibu sekalian, ternyata di zaman Rasulullah itu ada jual beli ini hamba ya, hamba. Nah, kalau budak ya, pada sebenarnya budak dengan hamba itu berbeda. Kalau budak itu ikut bekerja di orang, tapi itu diberikan bayaran, diberikan gaji begitu, jadi dibayar. Tapi kalau hamba itu ikut membantu di situ, makan dan kebutuhannya ditanggung di situ, tetapi tidak dibayar. Nah, ini yang hamba itu bisa dijual belikan. Nah, di zaman Rasulullah pernah terjadi ada orang jadi hamba itu kakak beradik ya, atau ayahnya sama anaknya begitu ya, anak dan ayahnya itu kemudian dijual ya. Di zaman dulu itu laku dijual. Lah dijual itu kalau misalnya bersaudara, misalnya kakak beradik itu dipisahkan, yang kakaknya dijual kepada siapa ya, kemudian yang adiknya dijual kepada si pembeli yang lain. Itu Rasulullah melarang ya, melarang. Siapa yang sampai berbuat demikian, itu ancaman Rasulullah SAW itu nanti besok akan dipisahkan ya, di yaumil akhir itu akan dipisahkan antara dirinya dengan orang yang disayangi begitu. Di dalam hadis Rasulullah, yaitu hadis nomor 2828, itu dikatakan an Abi Ayyuba qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man farraqa baina walidatin wa walidiha farraqallahu bainahu wa baina akhibatihi yaumal qiyamah. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dari Abi Ayyub, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dengan yang dikasihinya pada hari kiamat nanti. Jadi kalau memisahkan orang yang dikasihi ya, itu besok balasannya akan dipisahkan juga dengan orang yang
dikasih juga di yaumil kiamah. Ya termasuk tadi kakak beradik dipisahkan ya. Mungkin kalau jual beli yang sekarang mungkin ya itu juga dikiaskan ke sana. Jadi misalnya bapak ya menjual ternak ya, kambing apa lembu ya dijual, padahal itu kambing itu masih punya cemek ya, punya cemek yang masih menyusu terutama itu ya, masih kecil begitu. Kalau induknya itu dijual, itu mestinya harus bersama-sama cemeknya, bersama-sama anaknya itu. Ya. Sebab kita harus toleransi juga, harus dapat membayangkan kalau induknya dijual, anaknya itu di rumah, nanti betapa susah hati mereka. Biasanya berteriak-teriak ya. Jadi anak kambing itu akan berteriak-teriak, atau mungkin anak lembu, anak kerbau itu akan selalu berteriak-teriak. Ya. Nah ini makanya mungkin kiasnya sampai ke sana di dalam jual beli. Namun karena hamba itu memang dijual belikan juga pada zaman Rasulullah itu bisa juga dihadiahkan begitu, maka itu tidak boleh kita memisahkan antara keduanya. Ancaman Rasulullah, siapa yang memisahkan antara keduanya ya, bersaudara atau anak dengan ibunya, anak dengan ayahnya, maka ancamannya nanti di yaumil kiamah akan dipisahkan dengan orang yang disayanginya itu. Di dalam hadis lain juga di sana disebutkan bahwa wa an aliyin qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abi agulamaini akhawaini fabituhuma wa faraqtu bainahuma fadzakkartu dzalika lahu faqala adrikhuma fartajihuma wala tabi'huma illa jami'a. Rawahu Ahmad. Yang artinya, dan dari Ali ia berkata, Nabi SAW memerintahkan kepadaku agar aku menjual 2 orang hamba yang bersaudara. Lalu kujualnya dan kupisahkan antara keduanya. Kemudian kusampaikan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu ia bersabda, tebuslah keduanya dan mintalah kembali. Jangan engkau jual mereka melainkan bersama-sama. Ini. Jadi Rasulullah memerintahkan kalau misalnya ada kakak beradik bersaudara yang begitu rukun apalagi ya, itu jangan dipisahkan. Sebab nanti membuat derita yang dirasakan oleh hamba yang dijual itu. Jadi hamba saja itu sudah menderita ya, melakukan pekerjaan, apalagi kalau yang jadi tuannya itu adalah orang yang tega begitu ya. Jadi kejam artinya begitu. Selalu diperintahkan untuk bekerja saja, makannya tidak dicukupi, sementara pekerjaan selalu ditekan. Nah, ini kan kasihan ya. Apalagi dipisahkan lagi dengan saudaranya. Begitu. Maka kembali lagi kepada tadi, kalau kita menjual ternak itu juga tidak boleh kita kemudian kita pisahkan begitu ya, ayam dengan induknya ya, ketika anaknya diambil dijual, induknya nanti berkaok-kaok begitu ya. Kan itu susah juga, kita harus bayangkan ya, harus kita bayangkan betapa susahnya ya. Jadi sampai ke sana itu kita kembali kepada yang kemarin disampaikan oleh Ustaz Aufi itu kan, orang jual beli itu harus pakai etika begitu. Jadi pakai adab ya, pakai akhlak ya, akhlakul karimah. Jadi harus bisa membayangkan supaya yang kita perlakukan itu tidak kemudian menjadi menderita begitu. Ya, jadi kita komo-komo lah ya, komo-komo lah, toleransi begitu. Kemudian ada pula
yang disebutkan wa fi riwayatin wa habali Nabi sallallahu alaihi wasallam gulamaini akhwain fabitu akhaduma faqala li ya aliyu ma fa'ala gulamuka fa akhbartuhu faqala ruddahu rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dan di dalam satu riwayat dikatakan, aku telah diberi hadiah 2 orang hamba yang bersaudara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salah seorang dari mereka kujual. Lalu ia bersabda kepadaku, wahai Ali, tarik kembalilah dia. Jadi nada ini adalah nada yang tegas begitu Rasulullah. Jadi karena memang itu Rasulullah juga membayangkan kalau antara kakak beradik itu dipisahkan ya akan menyebabkan kesusahan mereka begitu. Kembali kepada masalah itu. Kemudian tentang masalah yang menjual dengan cara najasi ya, itu cara najasi itu model dulu begini Bapak Ibu sekalian. Jadi istilah sekarang apa itu ya Ustadz Ovi ya? Jadi pakai mel atau apa itu ya? Jadi penjual, misalnya orang menjual apa ya dagangannya, kemudian mereka menggunakan orang lain untuk menawar dengan harga tinggi supaya orang lain nanti itu tertarik begitu. Ya, atau kadang-kadang mancing. Salah seorang mancing, misalnya benang misalnya. Orang menjual supaya benang saya ini nanti dibeli oleh mereka, salah seorang diantaranya tanya kepada si penjual, pemilik toko, misalnya, Bu, apa di sini ada benang model ini begitu ya? Oh tidak ada Mas, begitu. Tidak ada. Kok tidak ada tuh Bu, wong itu benang ini banyak yang membutuhkan begitu ya. Orang yang pertama datang ke situ, nggih sampun naik mboten ya. Terus ditinggal. Nah, ketika itu ada orang menawarkan benang yang sama, orang lain menawarkan begitu. Bu, ngersakaken iki Bu. Karena ini ternyata banyak yang menanyakan ini benang ini. Kemudian ibu toko tadi tertarik. Nah, pinten nak niku regine. Ya gitu, akhirnya dibeli. Ya, dibeli. Dibeli tahap pertama itu menjual itu ada temannya yang mau membeli beneran dengan harga yang tinggi. Tetapi setelah itu kemudian tidak ada yang mau membeli, akhirnya tidak laku gitu. Ini kan jual beli dengan cara najasi ya, pancingan begitu, itu kan nanti akan menyebabkan kecewaannya si penjual. Padahal tujuan jual beli kemarin itu sudah saya katakan bahwa itu untuk kemaslahatan bersama. Jadi jangan sampai nanti ada yang terkena kesusahan karena dagangannya tidak laku ya, karena modelnya najasi tadi. Ada pula begini, orang menjual, kemudian temannya yang disuruh menawar itu di depan orang banyak ya, itu menawarnya dengan harga yang tinggi. Misalnya baju, misalnya, Bu, ini bajunya harga berapa? Sekian. Udah Bu, ini saya beli, udah saya bayar begitu ya. Bayar, tapi itu temannya sendiri. Jadi belinya hanya pura-pura begitu, nanti kembali lagi begitu, hanya untuk supaya orang yang akan membeli itu tertarik dan segera membeli begitu. Model semacam ini itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi memang kita itu tidak boleh ya terlalu wis daganganku bendang laku, bendang entuk bati akeh begitu ya. Karena apa? Itu rezeki itu sebenarnya sudah jaminan Allah. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi itu kan ketika kita akan lahir itu kan sudah bikas bin rizkihi wa amalihi
wa umurihi sakiyun au sa'idun begitu. Ketika kita diciptakan di dalam kandungan ibu itu kemudian diberikan beberapa ketetapan Allah. Antara lain tentang umurnya, tentang rezekinya, ya. Kemudian tentang pekerjaannya. Besok dadi iki dadi itu sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian juga bahagia maupun susah itu sudah ketetapan Allah itu. Jadi kita tidak perlu mengejar sehingga nanti akan membuat susahnya orang lain. Malah nanti kalau dengan cara najasi, dengan cara menipu begitu itu, nanti kita justru akan dikurangi jatah rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang membagi rezeki. Jadi jatahnya sekian karena sudah menipu akhirnya malah dikurangi begitu. Di dalam hadis Rasulullah di sana dikatakan bahwa An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ayyabi'a khadirun libatin wa ayyatana jasu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melarang orang kota menjual kepada orang desa, ya, dengan cara najasi tadi itu. Kalau ini orang kota menjual kepada orang desa itu maksudnya penimbunan barang, ya. Jadi orang desa yang biasanya itu kan kemampuan membelinya itu tidak terlalu mampu begitu ya. Nah kemudian agak ada unsur penipuan begitu ya. Nah ini nanti disuruh kalau tidak demikian sebaliknya dagangan orang desa dibeli oleh orang kota dengan cara ditimbun. Mudah sekarang kan begitu. Saatnya panen kedelai dibeli dengan harga murah. Nanti ditimbun, kalau nanti sudah selesai panen dijual, pengeluarannya sedikit demi sedikit tapi harganya mahal. Nah, penimbunan barang demikian ini dilarang oleh Rasulullah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najsi muttafaq alaih. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual barang secara najas. Secara najasi tadi, secara najas. Ini dengan cara memakai boneka lah ya. Kalau sekarang dikatakan boneka ku edok tuku neng aku nih regane ku sekian. Di hadapan orang calon-calon pembeli yang lain supaya mereka tertarik begitu. Ya, itu otomatis setelah itu dibeli oleh pengemelnya itu ya, kemudian orang yang akan membeli jebule kok wong kok yo gelem tuku aku yo tak melu selarakat bagian begitu ya. Ini kadang-kadang begitu. Jadi pembeli itu kadang-kadang demikian. Jadi khawatir kalau nanti tidak kebagian, maka ketika ada orang membeli itu kemudian mereka cepat-cepat untuk membeli barang yang ditawarkan itu. Saya kira itu saja Ustadz Ovi apa yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Barangkali sudah ada yang menunggu ya ingin bergabung ya monggo lah ya, karena memang ini sangat penting untuk kita pahami karena tujuan kita adalah untuk kemaslahatan atau kebahagiaan kita bersama, stabilitas ekonomi itu supaya berjalan baik, sehingga stabilitas keamanan juga akan terjaga baik ya. Kemudian stabilitas persaudaraan juga akan terjaga baik juga kalau kita ikuti apa yang
sampaikan oleh Rasulullah SAW ini. Monggo kalau ada yang ingin bergabung begitu. Pembahasan kita cukup berat Ustadz ya. Stabilitas ekonomi loh ya Ustadz. Monggo silakan Mitra Pas yang ingin bergabung di SMS dan WhatsApp 085277999901 juga telepon di 0295385877. Ini biasanya juga ada Mas Udin nih yang masuk ya, tapi ini belum ada. yang sudah bergabung matur nuwun ada dari Mbah Kur. Assalamualaikum Pak Jamhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh menjual hewan ternak yang sedang hamil? Matur nuwun. Ini juga pertanyaan menarik Ustaz. Iya, terima kasih Pak Kur gitu. Mbak Kur gitu. Ini dalamnya mana ini ya Mbak Kur? Tidak disebutkan. Jadi menjual binatang yang sedang bunting ya, hamil ya, itu tidak ada. Jadi tidak ada larangan itu ya. Selama juga nanti kandungannya itu juga ditunggu sampai lahir begitu dan dipelihara ya. Jadi kadang-kadang begitu. Namun kalau disembelih, nah itu harus kita perhitungkan ya. Kalau dipotong itu ya, misalnya dijadikan kurban atau akikoh atau barangkali udhiyah begitu ya. Ini harus kita pelajari kira-kira yang dikandung oleh induk itu kira-kira hidup atau enggak nanti kalau misalnya lahir begitu. Walaupun juga ada kalau misalnya binatang itu sedang bunting mengandung ya, nanti dipotong induknya, janin yang ada itu tidak usah dipotong. Ya, kalau masih janin ya, tapi kalau sudah bernyawa ya harus dipotong juga. Ya, karena sudah bernyawa begitu kalau memang itu ingin dinikmati, tetapi disayogyakan ya kalau sudah bisa hidup ya jangan dipotong begitu, baik induknya maupun anaknya itu jangan dikurbankan begitu. Tapi kalau menjual di sana begini Mbak Kur, jadi tidak ada larangannya. Kami belum menjumpai larangan untuk menjual belikan binatang yang dalam kondisi hamil begitu. Begitu, terima kasih. Iya, karena tidak ada idahnya juga ya Ustaz ya. Jadi nggak perlu lah nunggu sampai lahir dulu, tidak perlu. Iya, kalau manusia kan tidak dijual belikan. Cuma kalau misalnya itu terjadi perceraian memang harus kita. Iya, betul. Ini sehingga masa idah itu ada gitu ya, karena perkawinannya pun kalau manusia kan diatur gitu ya. Betul. Ini guyon ya, Mitra Pas, mohon maaf kalau guyonnya. Iya. Dan yang sudah hadir juga, oh ya ini mengenai najasi Ustadz. Ini ada dari Bu Rasmi. Dalam bisnis online sering yang ditawarkan di marketplace atau pasar online itu yang ada di Facebook gitu Ustadz, itu banyak sekali praktek seperti ini. Nah, penjual satu mempunyai akun lebih dari satu, yang satu untuk menawarkan barang yang dijual, kemudian akun yang lain digunakan untuk berpura-pura sebagai pembeli. Nah, bagaimana kita menyiasati hal semacam demikian Ustadz? Ya itu kembalinya begini ya. Jadi kita memang harus waspada ya, mewaspadai situasi. Jadi kita menggunakan IT yang sekarang itu memang juga harus bisa namanya harus betul-betul paham. Jadi kan jangan sampai kita itu kejeglong karena kemajuan IT yang sekarang. Ya, sebab sekarang ternyata itu penipuan melalui IT itu banyak sekali sekarang ya. Lah kalau jual beli dengan online itu sebenarnya tidak masalah ya, tidak masalah selama semuanya itu jujur. Ya jujur, yang dikatakan itu benar-benar begitu. Kalau dikatakan baik ya baik benar-benar. Ya, kalau misalnya ini kualitas nomor 1 ya yang dijual ya nomor 1 beneran. Ya, sebenarnya tadi jual beli dengan najasi tadi melalui online itu juga ya kita terkena larangan itu Bu Rasmi ya. Jadi untuk mengangkat calon pembeli supaya tertarik begitu itu kan itu ngemel itu ya. Jadi akhirnya seakan-akan penipuan begitu ya. Jadi harganya sekian karena ada mailnya sehingga laku harga lebih tinggi begitu.
Saya kira itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama karena sudah masuk waktu adzan ya Ustaz ya. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan perbincangan sore hari ini juga walaupun sedikit menambah pengetahuan bagi Betul, kita Ustaz. sekalian. Sangat gitu. bermanfaat, Ustaz. Iya. Kesimpulannya Ustaz, monggo silakan. Ya, jadi tadi ada dua hal, yaitu yang pertama baru ditanyakan Bu Rasmi tadi, jual beli dengan cara najasi itu dilarang ya. Jadi tidak usah ngemel lah, tawarkan sendiri aja, tidak usah nanti pakai penawar yang lain untuk menarik calon pembeli, itu tidak usah begitu. Rizki yang membagi Allah begitu ya. Kemudian memisahkan tadi ya, apalagi kalau bersaudara, dan itu kiasnya juga sampai pada jual beli ini ternak ya. Jadi kalau misalnya itu baru baru punya anak yang kecil, itu ya jangan dipisahkan ya. Barangkali begitu. Kalau tadi kan yang dicontohkan di dalam hadis Nabi itu kan hamba bersaudara, ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya begitu. Ini jangan dipisahkan, sebab kalau kita pisahkan nanti kita juga akan dipisahkan oleh Allah dengan orang yang kita cintai. Begitu. Bahayanya di situ, ancaman Allah di situ. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan pada kita bersama, dan mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Jamhari untuk penjelasannya, dan sore hari ini Merapas harus berpisah karena waktu juga, dan mudah-mudahan yang kita bahas senantiasa mendapat ridho Allah dan juga bermanfaat untuk kehidupan kita. Alfi pamit undur diri, terima kasih informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.